Kita harus contoh. Jadi perempuan-perempuan nggak boleh berantem sesama perempuan, itu nggak boleh, kita bersaing. Betul, kita harus saling mendukung satu sama lain. Remaja terutama itu kesehatan mentalnya perlu diperhatikan lebih lanjut gitu, karena kecemasan, depresi, bahkan angka bunuh diri itu termasuk yang besar di Bali. Ketika kita sekarang membahas tentang kesetaraan gender kan, banyak nih yang menuntut emansipasi wanita, kesetaraan gender. Aku mau bilang kayak, hey guys, kalian itu kuat loh, kalian itu bisa. Yang artinya dia itu mengingatkan kita tentang akhir kehidupan. Serem ya. Nah, tapi kita lihat yang baiknya. Jadi kayak ada istilahnya, kita tuh harus bisa memanfaatkan apa yang kita punya saat ini. Halo Darvis, welcome back to the new season of Darpana Podcast. Kemarin kan udah ngepost nih kayak season baru dari Darpana Podcast. Jadi itu kayak pemberitahuan kalau misalkan season ini tuh bakal lebih bombastis lagi. Kita bakal mengadakan episode Darpana baru dengan versi baru, dengan layout baru. Contohnya seperti sekarang. Kita lesehan. Kalau episode kemarin kan kayak formal banget. Pakai studio podcast apa itu nggak zaman. Kita sekarang pakai lesehan, terus kayak biar talk heart to heart banget nih, biar kayak bestie gitu kan. Oke Ti, sekarang tanggal berapa Ti? Sekarang tanggal 21 Maret. Maret kan? 2 minggu yang lalu tanggal berapa Ti? Tanggal 8 Maret. Nggak 2 minggu yang lalu banget sih. Ya pokoknya 8 Maret ya. 8 Maret itu ada apa Ti? Kasih clue dong. Pink. Oh, International Women's Day. Betul, International Women's Day. Kita merayakan Hari Perempuan Sedunia. Tapi kayak merayakan Hari Perempuan Sedunia nggak cukup satu hari. Ya jujur nggak cukup ya, kayak perempuan tuh harusnya dirayain lebih dari satu hari. Betul, karena kita tuh semua berbeda dan kita pantas untuk dirayakan semuanya. Jadi nggak bisa cuma sehari doang, kayak harus minimal tuh sebulan. Jadi untuk merayakan International, berarti apa? Women's Month, ya kan? Kita akan menghadirkan pembicara yang bombastis luar biasa. Yes. Jelas perempuan. Ini bukan perempuan biasa. Iya, aduh. Penonton HP siapa? Bukan ya? Enggak, lanjut. Luar biasa, yes. Apa tuh tadi? Perempuan yang luar biasa. Iya, betul. Yang kalau misalnya istilahnya tuh brain, beauty, behavior. Ya, paket lengkap guys. Paket lengkap. Tapi kita belum perkenalan. Oh iya, perkenalan dulu deh. New season, new moderator. Kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Selena. Aku Ratih. Dan kita hari ini akan memoderatori dari podcast hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut gak sih? Sambut tamu aja. yang sangat luar biasa membahasnya. Oh my god, perempuan sejati gitu. Karena kan kita kayak barbar liwat nih kayak kan. Selain beliau ini sangat angguli. Jadi kita bisa belajar banyak dari beliau. Tapi ingat ya guys, perempuan itu comes in different form. Jadi kita harus celebrate. Iya, kita harus merayakan semua perempuan dalam segala bentuk shape and form. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita sambut 1, 2, 3 Kak Jung Nanda. Kak Jung Nanda, untuk teman-teman kita nih yang kudet, yang nggak punya sosial media, coba perkenalkan diri ke Kak Jung. Kakak siapa sih? Terus habis itu kakak tuh dari mana gitu. Oke semuanya, halo, perkenalkan aku Nanda Widya Saraswati. Aku seorang Putri Indonesia Bali tahun 2023 dan juga mahasiswi psikologi di Universitas Udayana. Hai Kak, Putri Indonesia Bali 2023. Bombastis gak sih? Kayak keren banget. Oh my god, role model gitu kan. Oke Kak, jadi kita punya challenge nih Kak. Oke, apa tuh? Perkenalan pakai opening number. Terus Nanti kalau misalnya kakak udah ngelakuin, kita ikut. Harus ya. Iya, kita ikut. Betul. Aduh, agak pressure nih. Nanti kakak ajarin kita ya. Oke, boleh. Oke, mulai dulu. Mau coba ya? Betul. Nanda Widya Saraswati, 20 tahun, mahasiswi psikologi Bali. Biasa nonton secara langsung gak sih? Jujur. Sekarang kalian. Oke. Pressure. Wow, luar biasa. Bentar. Oke, perempuan Jakarta dulu deh. Oke, perempuan Jakarta. Berarti formatnya apa Kak? Nama, usia, pekerjaan, daerah provinsi. Waduh, pressure. Kamera siap? Oke. Bentar ya guys, deg-degan. Maria Jovita Salana, 18 tahun, mahasiswa kedokteran DKI Jakarta. Tepuk tangan.
Oke. Ini editor edit aja boleh gak sih? Ya kan? Ya, di-cut. Di-cut. Oke, lanjut Oke, Rati. lanjut aku. Oke. Rati Kartika, 18 tahun, mahasiswi kedokteran, Bali. Ya kan? We never know ya, siapa tahu tahun depan. Ya kan? sih. Afirmasi. Afirmasi betul. Benar. Ya, we never know. Ya kan? Doain aja. Tapi it's okay. Oke, lanjut nih. Oke, sekarang tanpa basa-basi kan udah perkenalan nih. Iya, Udah too banyak. much gak sih? Too much, Perkenalan? agak Iya, too much jujur. Tapi it's okay. Iya. Karena kapan lagi kan Iya. bertemu dengan sosok yang sangat luar biasa. Oke, kita langsung ke tanya jawabnya, Kak. Oke, Q&A sekarang. Iya, Q&A session. Betul. Agak sih, tapi nggak usah serius ya. Iya, kita santai aja kan kita caranya bestie banget nih. Happy. Udah bersila nih kebetulan dengan bantal, ya kan? Oke, jadi kita ini kepo Kak tentang awal Kakak berkecimpung di dunia pageant. Nah, jadi kemarin waktu Metamorfosa nih ya, atau ospeknya anak-anak FK, Betul. aku inget banget Kakak pernah mention kalau Kakak ini dulu orangnya tuh tomboy gitu Kak. Nah terus aku kayak, "Hah, tomboy tapi kok bisa akhirnya jadi Putri Indonesia Bali?" Nah itu aku kepo banget, boleh diceritain deh Kak. Oke, jadi aku bilang tomboy itu karena dari waktu zaman SMP itu dan SD, tau nggak sih sepak bola botol yang pakai botol? Iya, main. tahu. Itu banyak kan anak cowok kan? Iya. Aku ikutan nimbrung di sana, sering main sama anak laki gitu loh maksudnya. Jujur itu tomboy banget sih Kak. Iya. Laki banget, betul. Gitu. Abis itu sampai akhirnya kenapa aku bisa terjun ke dunia beauty pageant, aku kan mahasiswa psikologi. Awalnya aku itu tipe orang yang takut banget nih buat ngomong sama orang. Oke. Jadi aku kayak merasa pressure banget nih ketika disuruh ngomong di hadapan publik, ngomong sama orang, disodorin mic itu aku pasti bakal nolak kan. Sampai akhirnya aku nggak kalau misalnya sebagai mahasiswa psikologi nanti aku bakal berhadapan sama klien nih. Nggak boleh lah aku cuman diam-diam aja, takutnya itu harus aku pegang terus, nggak mau gitu. Karena gimana cara kita tahu klien kalau misalnya kita nggak berani ngomong. Sampai akhirnya aku coba-coba, dari awalnya aku MC di kepanitiaan FK, habis aku jadi moderator, dan akhirnya diminta untuk mewakili psikologi di Jegek Bagus Fakultas Oh Kedokteran. my god. Jalan-jalan ke Jegek Bagus Udayana, sampai akhirnya masuk ke Putri Indonesia Bali. Keren banget. Tepuk tangan dulu nggak sih guys? Keren banget. Keren banget. Yang Iya. dari perempuan yang hobi main sepak botol gitu. Terus habis itu terlebih tuh gugup gitu loh kalau misalkan diajak ngomong sampai sekarang kayak public speaking bagus. itu keren banget sih Kakak berani keluar dari zona nyaman Kakak. Betul, keluar dari zona nyaman. Jadi perempuan nggak boleh takut keluar dari zona nyaman. Take notes ya Kak. Nah Kak, kalau misalkan Kakak kan berarti udah sampai Putri Indonesia nih. Terus berarti Kakak ini awal-awal masuk pageant, apakah Kakak pertama kali Jegek Bagus aja atau Kakak sebelumnya udah pernah kayak misalkan pengalaman modeling gitu-gitu? Masuk beauty pageant itu pertama kali di JBFK, Jegek Bagus FK. Oh, itu pertama kali banget berarti. Pertama kali banget. Jadi ya aku biasa keluar pakai sneakers, diminta untuk belajar pakai heels 12 cm. Oh my god. Bener-bener jatuh ke saya, pegangan Lecet-lecet. Iya, Oh bener my banget. god. Nah, sampai akhirnya sekarang bisa lari bahkan ya Kebiasaan. pakai heels ya. Terus aku lihat Kakak sekarang hari ini pakai ini ya, flat shoes ya? Ah, pakai flat shoes shoes. aja ya. Betul, pakai flat shoes berarti ya. sneakersnya udah di gudang semua. Iya, betul. Sudah berubah gitu. Ya kan? Berubah. Jadi Kakak bener-bener pertama kali tuh JBFK, sebelum itu nggak pernah. Nggak pernah. Jadi benar-benar pertama kali JBFK. Oh, berarti kayak modeling itu nggak pernah. Nggak pernah. Terus itu keren banget jujur. Jadi yang motivasi Kakak untuk akhirnya ikut pageant itu apa sih? Yang motivasi untuk pageant yang pertama itu emang ada willing dari aku buat aku harus bisa kalahin nih rasa takut aku buat ngomong, dan juga ada dukungan dari teman-teman yang bilang kamu bisa kok, ya coba, jadi kita coba. Terus Kakak akhirnya mantap nih pengen masuk Putri Indonesia tuh gimana Kak ceritanya? Jadi ini ada yang unik nih ya, agak lucu ceritanya. Jadi pas waktu aku kepilih jadi Jegek Udayana tahun 2022, itu tuh ada desas-desus nih kalau UKM JBU mau dihapus. Dan syaratnya harus punya prestasi nasional. Nah, itu jadi karena merasa kayak aku jegeknya gitu loh, aku harus punya tanggung jawab buat ngebantu KM-ku. Adalah ini permintaan dari pembina JBU, ayo ikut sosialisasi dulu Putri Indonesia Bali. Terus tuh belum ada nih niatan buat ikutan itu karena masih ragu-ragu bisa nggak ya langsung ke nasional, karena daerah pun aku belum pernah kayak gitu.
akhirnya karena ya yang penting aku coba deh, siapa tahu ini bisa bantuin JBU nih. Aku coba kepilih, dan untungnya gara-gara itu JBU terselamatkan sampai sekarang, sehingga JBU masih ada, guys. Anak JBU ini harus benar-benar berterima kasih sama karena semuanya. membantu banget. Iya. Kakak berarti udah sampai nasional nih. Aku mau nanya, lingkungan sosial di Putri Indonesia gimana sih? Karena kan berarti kalau misalnya kakak masuk Putri Indonesia nih, sekitaran kakak juga yang kayak perempuan-perempuan cantik, anggunli, pintar gitu. Lingkungan sosialnya gimana kak? Apakah kekeluargaan kak, atau mungkin ada persaingannya ketat gitu? Atau kayak kakak tuh ada culture shock gitu nggak pas baru masuk? Oh ternyata gini ya lingkungannya. Kalau misalnya culture shock ada banget. Jadi kayak aku merasa aku mahasiswi, kalau nggak salah itu aku cuma bertiga yang masih mahasiswa S1. Sisanya itu udah ada S2, manajer lah, dan ada yang udah mau cari S3. Benar-benar yang aku merasa aku jadi unyil banget di sana kayak gitu. Saat itu kakak umur berapa berarti masuk Putri Indonesia? 20, aku 20 Oh, pas tahun. umur 20. Jadi kayak benar merasa kecil banget di sana karena ngelihat mereka yang benar-benar proper penampilannya, udah cantik luar dalam, definisi cantik luar dalam, sampai akhirnya ya kita belajar buat adaptasi di sana. Dan yang lucunya lagi nih, waktu di Putri Indonesia kita tuh benernya kekeluargaannya kuat banget. Bahkan sampai ke panitianya itu bilang, kok kalian nggak ada aura kompetisi ya? Bersaing dikit lah gitu digituin. Karena saking klopnya banget kita. Jadi ada yang susah kita bantuin, ada apa kita bantuin kayak gitu. Lucu banget. Udah support woman. Woman support woman. Betul, woman support woman. Gak apa-apa, girls support girls ya kan. Udah cantik, pintar, baik hati, kayak social skillnya tuh ada banget. Kita harus contoh. Jadi perempuan-perempuan nggak boleh berantem sesama perempuan, tuh nggak boleh, kita bersaing. betul, kita harus saling mendukung satu sama lain. Betul nggak kak? Setuju nggak? Benar banget. Setuju banget. Kalau bersaing harus bersaing yang sehat kan. Betul, harus bersaing dengan sehat. Karena Putri Indonesia aja kayak gitu, masa kita berantem-beranteman sih? Nggak boleh, tidak baik. Oh, aku tuh expect kalau lingkungan di Putri Indonesia tuh bakal kompetitif banget gitu loh. Karena kan ngeliatnya yang kayak di TV tuh harus pidato, harus jawab pertanyaan, jadi kayak menjatuhkan gitu, ternyata kekeluargaan banget. Padahal udah dilihat di Instagram boom duar ya, ini terkekep keron gitu lah istilahnya kan. Tapi ternyata sebenarnya di balik itu kita sampai diminta untuk tunjukkan dong orang kompetisi kalian kayak gitu. Sampai didorong kayak harus berkompetisi gitu. Nah, oke, jadi aku juga mau nanya Kak tentang tahap seleksi di Putri Indonesia deh. Kayak kriteria yang harus dipenuhi itu apa aja sih Kak? Kalau kriteria, karena patokannya kan 3B ya, brain, beauty, behavior, itu harus terpenuhi. Pas banget. Habis itu langsung ada juga untuk tinggi badan, ada seleksi talent show-nya juga, ada istilahnya preliminary gitu. Jadi ada fashion show-nya, pakai evening gown, traditional costume, talent show, dan lain-lain, sampai akhirnya ke grand finalnya. Oh, kalau dulu kakak talent show ngapain? Color guard, aku selalu color guard. Oh, color guard. Tahu Oh nggak? my god. Color guard. Tahu yang kayak marching band gitu kan, yang main lempar-lempar bendera. bendera. Oh my god. Itu susah loh, Ti. Iya, aku kalau nonton marching band pasti aku perhatiin cewek-cewek yang itu kayak apa, lempar bendera tuh kayak bisa jatuh gitu. Itu kayak itu keren. bertalenta sekali ternyata Junanda ini, guys. Pusing. Nah, oke. Sudah tahap-tahapnya, tapi menurut Kakak di antara semua proses itu yang mana sih yang paling sulit? Tahapnya yang paling sulit? Yang paling sulit itu yang di preliminary sih. Itu ngapain Kak? Karena itu tuh di preliminary ada evening gown, jadi kita ada fashion show, ada talent show, dan juga traditional costume. Jadi 3 hal itu. Kalian tahu kan traditional costume yang aku bawakan saat itu segede apa? Jadi kayak benar-benar prepare barang yang akan digunakan, prepare materi yang akan dibawakan, yang kayak gitu sih. Berarti fisik harus kuat banget ya, Kak, Harus itu. kuat banget fisiknya. Oh my god. Kalau misalkan dukungan dari lingkungan sekitar kakak, gimana? Kakak bisa jadi putri Indonesia, mungkin dari teman, dari keluarga, bahkan dari kampus juga deh, gitu. Dukungan banyak banget aku dapat support, terutama dari keluarga. Jadi istilahnya kita dalam kondisi yang banyak pressure, tidak stabil secara emosional, dan keluarga aku tuh benar-benar sabar banget nih buat
bantuin aku memenuhi segala kriteria yang perlu dipersiapkan kayak gitu. Dukungan dari teman-teman tuh juga banyak banget yang selalu ngechat aku, selalu semangatin aku, ingetin aku, minum vitamin, inget ya, kayak benar-benar sampai hal kecil itu diingetin sama Sweet mereka. banget. Kalau misalnya dari kampus banyak banget dukungannya. Aku sempat juga audiensi ke Pak Wakil Rektor 3. Aku sempat audiensi, dibantuin juga untuk voting dan lain-lain. Tuh ada sih bantuan dari segala sisi. Bersyukur banget. Jadi merasa terdukung banget ya Kak untuk sangat Putri merasa Indonesia. terdukung. Sama Kak, kalau misalnya jadi waktu staff seleksi itu pasti Kakak sibuk banget ya, latihan, terus juga keluar daerah. Itu kan pasti bakal banyak izinnya tuh kayak. Itu gimana sih kampus, apa ngasih konversi SKS atau gimana? Waktu itu kebetulan aku lagi magang Merdeka. Nah di sana kalau misalnya dari kampus dibantuin nih prosesnya gimana caranya magang aku selesai tanpa aku kekurangan jam magang istilahnya, tapi tetap kegiatan Putri Indonesia aku jalan. Jadi aku dibantuin cari solusi dengan dipadetin nih jadwal aku sebelum aku benar-benar sibuk di Jakarta kayak gitu. Padat banget ya. Padat banget, terus habis itu banyak banget yang dilakuin, tapi Iya. pada akhirnya terbayar. Top 15. Iya Kayak amazing banget. Itu gimana sih Kak feelingnya pas akhirnya Kakak pertama di mahkota Putri Indonesia Bali, terus kemudian masuk top 15 Putri Indonesia. Jujur kaget banget karena kalau dari awal aku dapat crown Putri Indonesia Bali itu, kalian tau gak sih yang video aku yang viral menganga karena kaget itu? Sempet-sempet lah. Headline news itu muka aku yang hai kayak gitu tuh dipasang gitu. Jadi benar-benar yang nggak expect banget bakal mendapatkan kesempatan itu, dan di top 15 itu benar-benar juga aku nggak nyangka akan sampai di sana. Sampai karena saking nggak nyangkanya aku nggak ngafalin koreografer kalau misalnya lolos top 15. Jadi pas udah lolos aku tanya nih di backstage, ini kita kemana gitu. Aku nggak tahu soalnya kayak nggak terlalu memperhatikan saat itu. Nggak expect banget ya kan Nggak sampai expect situ. banget. Tapi selain perasaan senang dan bangga, Kakak juga ngerasain gak sih pressure Kakak setelah mendapatkan gelar Putri Indonesia Bali? Iya. Kan kayak Putri Indonesia pasti di mata masyarakat tuh kayak perempuan yang perfect gitu. Jadi Kakak tuh pressure, aduh kayaknya aku harus tampil perfect all the time, capek nih kalau kayak gini terus. Kakak pernah gak sih ngerasa gitu? Pressure, jujur malam saat aku terpilih itu benar-benar langsung ada pressure ya, terasa banget pressure ya. Jadi seketika waktu aku dapat crown, aku udah diwawancara, aku sudah tanda tangan kontrak, aku benar-benar langsung ketemu sama banyaknya mereka yang menonton saat itu. Seolah-olah rasanya tatapan mereka itu menargetkan aku untuk bisa memenuhi kriteria. Jadi pulang dari sana, kita kan naik mobil kayak minibus gitu kan. Aku duduk di pojok belakang, ingat banget, pojok belakang, dan saat itu hujan. Ketika semua finalis yang lain tidur buat istirahat, aku cuma bisa ngeliat keluar jendela kayak, bisa nggak ya aku? Kayak benar-benar DM masuk itu udah banyak beragam DM yang masuk, ada yang positif, ada yang negatif, jadi kayak benar-benar harus langsung belajar ngefilter itu. Setelah kayak mengubah hidup dalam satu malam banget gitu. Gimana Kakak overcome pressure itu sampai Kakak bisa jadi diri Kakak yang sekarang gitu, bisa kayak udah bisa mulai pakai flat shoes gitu-gitu. Kalau misalnya pressure-nya itu ya kita harus pinter-pinter buat ngefilter sih. Jadi yang mana sih yang positif dan itu bagus buat pengembangan diri aku, oke, aku coba terapin. Tapi kalau yang negatif, lebih baik kayak hapus lah atau nggak kita hide aja. Jadi selama, apalagi pas waktu zaman-zaman di Jakarta karantina, sama sekali aku nggak ada buka komentar. Jadi benar-benar untuk menjaga mental aku biar nggak ngedown gitu dengan mungkin ada yang kurang begitu suka dengan penampilan aku, jadi lebih baik aku tutup komentar. Kalau misalnya ada yang komentar positif tuh pasti ada temen aku yang infoin, ini ada komentar positif nih kayak gini ya, oke, baru aku baca kayak gitu. Kalau pandangan Kakak sendiri nih terhadap pressure untuk menjadi the perfect girl itu kayak gimana? Kalau misalnya kita dipaksa nih untuk menjadi the perfect girl all the time, kita harus yang anggun begitu-gitu, menurut Kakak kayak gimana? Apakah kayak sebenarnya nggak usah, nggak apa-apa, karena menjadi diri sendiri itu juga oke gitu. Tapi itu memberatkan gak sih Kak? Untuk jadi perfect, karena kalau misalnya itu emang udah jadi efek samping lah kita bisa bilang ya. Kalau misalnya udah menjadi seorang beauty queen itu pasti kita akan jadi role model, istilahnya jadi pion yang akan dilihat sama orang-orang. Jadi memang harus buat mengusahakan kita tampil secara optimal, secara maksimal.
at least aku udah berusaha semampuku, semaksimal yang aku bisa, yang bisa aku pertunjukkan, aku persembahkan untuk provinsi aku, rasanya udah cukup kayak gitu. Kalaupun aku memaksakan hal yang ternyata memang aku belum bisa nih di sini, aku masih perlu waktu untuk mempersiapkan ini, takutnya malah jadinya buyar, nggak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, atau bahkan lebih buruk lagi jadinya kayak gitu. Jadi mempergunakan apa yang sudah kita punya untuk menjadi the best version of ourselves. Bener banget. Gak usah dipaksain ya. Gak usah dipaksain. Ya udah, jadi begini aja, tapi try gimana caranya supaya menjadi the best version. Ya, jadi kan? diusahakan tanpa Harus dipaksakan, dibuat-buat. tanpa dibuat-buat jadinya kan kalau dipaksakan. Mau dipaksain capek juga. Iya, kayak gak diri sendiri gitu gak sih? Kayak sesek gitu rasanya kan diri ini gitu. Habis di mahkota ini Kak, kesibukan setelah itu tuh apa aktivitasnya? Kayak mungkin ada banyak community service, atau misalkan Kakak ada tawaran Kak jadi brand ambassador gitu. Kalau misalnya setelah crowning itu aku langsung dapat ada invitation jadi speaker. Waktu itu kalau nggak salah di Sakapuan Sakapuan, Bali. ya, Sana jadi speaker pertama aku itu di Sakapuan. Lalu ada permintaan fashion show, dan lebih kebanyakan ke speaker sih, jadi narasumber atau nggak pemberian materi kayak gitu. Kakak kan berarti sekarang dengan Putri Indonesia ini Kakak punya platform yang lebih besar lah dibandingkan teman-teman lainnya. Ada nggak sih harapan dari Kakak? Mungkin Kakak pengen ngasih impact apa nih ke teman-teman perempuan ataupun mungkin masyarakat Indonesia as a whole dengan platform Kakak? Kakak impact apa yang pengen Kakak berikan? Jujur sebenarnya aku mau cerita dikit. Aku tuh waktu terpilih jadi Putri Indonesia Bali, tujuan pertama aku bukanlah crowning sebagai winner di Putri Indonesia, tapi aku pengen mengambil kesempatan aku buat aku bisa bicara, bisa public speaking di panggung yang besar dengan banyaknya kesempatan orang melihat aku saat itu. Aku akan menjadi perhatian publik, jadi pusat publik saat itu gitu. Karena aku pengen menggalakkan tentang kesehatan mental. Karena basic aku emang mahasiswa psikologi, tapi berdasarkan penelitian-penelitian selama bikin tugas dan lain-lain, ternyata remaja terutama itu kesehatan mentalnya perlu diperhatikan lebih lanjut gitu, karena kecemasan, depresi, bahkan angka bunuh diri itu termasuk yang besar di Bali. Jadi aku sekaligus sama advokasi aku menggalakkan tentang kesehatan mental itu. Aku pengen banget bisa istilahnya bisa membantu perempuan lah ataupun masyarakat dan khususnya remaja buat ayo kita bisa kok buat mengatasi masalah mental yang ada di Indonesia ini kayak gitu. Jadi kakak itu pengen memberikan impact yang lebih besar tentang kondisi kesehatan mental remaja ya fokusnya. Tapi aku juga punya pertanyaan lain nih. Ini karena mumpung lagi International Women's Month, aku pengen bahas tentang perempuan khususnya di Bali nih. Kak tau lah ya, di Bali itu kan masih menganut budaya patriarki yang cukup kental ya. Sebenarnya nggak di Bali juga sih, mungkin beberapa tempat lah ya di Indonesia. Di seluruh dunia nggak sih? Di seluruh dunia bahkan ya. Kita coba fokus di Bali dulu lah. Nah itu menurut kakak, apakah patriarki ini mempengaruhi mental atau kesehatan mental dari remaja-remaja perempuan gitu kak? Kalau misalnya patriarki ini sebenarnya lebih terlihat di mereka yang sudah berumah tangga. Lebih terlihat di ibu-ibu kita gitu, lebih terlihat pressure-nya. Karena apa? Kalau di Bali kita punya adat, tradisi, budaya, agama, upacara, dan lain-lain. Jadi sebagai seorang perempuan dengan sistem patriarki ini, kita tuh diminta untuk menjadi ibu rumah tangga, menjadi anak gadis, menjadi orang tua, menjadi istri, menjadi menantu, dan juga menjadi istilahnya kramo banjar gitu. Iya benar. Jadi kayak kita harus bisa menstabilkan antara kehidupan sosial, kehidupan menyambung beraya, kehidupan keluarga, bahkan wanita karir, nambah lagi PR-nya. Ini super complicated banget nih peran dari perempuan Bali khususnya kan, karena patriarki ini kayak gitu. Ya benar sih, perempuan Bali itu benar-benar dituntut untuk bisa segalanya. Apalagi kalau misalnya udah upacara nggak sih? Itu kan nyiapin kan, aku kan dari luar Bali, terus aku ngeliat kayak perempuan-perempuannya tuh yang nyiapin buat bantennya, itu kayak amazing, luar biasa. Yes. Jadi pressure-nya banyak banget sih. Jadi aku mau cerita dikit. Jadi aku sedang mengalami dimana saat ini kan ibu aku lagi ada pendidikan, otomatis peran ibu di rumah itu aku yang megang. Jadi aku benar-benar ngerasain bangun jam 4:30,
mau banten, habis itu masak untuk keluarga, bersihin rumah, urusin ini itu, urusin keperluan aku juga untuk kerjaan dan juga untuk skripsi dan lain-lain. Jadi benar-benar ternyata capek banget ya jadi cewek Bali, apalagi jadi seorang ibu rumah tangga. Jadi kayak aku lebih merasa bersyukur aku bisa istilahnya dapat trialnya dulu nih dari ibuku pergi pendidikan ini. Jadi kayak aku merasa oke, jadi aku yang harus kuat di sini, harus belajar ini itu kayak gitu. Kan berarti udah ngalamin nih kayak ceritanya magang lah, intern nih nanti kalau jadi ibu Bali. Tapi kalau dari kakak sendiri ada nggak sih kayak mungkin harapan kedepannya kakak pengen kalau misalkan perempuan di Bali tuh jadi kayak gini, mungkin kayak pengen dilihat lebih atau misalkan lebih dihargai, ada nggak kak? Kalau misalnya mau perempuan Bali itu bisa lebih terlihat lah, lebih eksis di mata masyarakat, itu pengen banget. Karena sebenarnya perempuan itu punya peran yang luar biasa di kehidupan kita. Kalaupun kita main kuat-kuatan nih, banyak yang bilang laki-laki itu lebih kuat kan, istilahnya perempuan lebih lemah. Tapi coba kita melihat gimana kesakitan perempuan nahan menstruasi setiap bulan. Real banget. Gimana sakit saat mengasihi anak, gimana sakitnya saat melahirkan. Ya sebenarnya kalau misalnya kita lihat secara fisik, perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki. Bukan berarti laki-laki lemah ya, tapi kalau misalnya dilihat dari peran, tanggung jawab, dan apa yang harus mereka rasakan sebagai perempuan, itu sebenarnya perempuan punya powernya. Jadi ketika kita sekarang membahas tentang kesetaraan gender kan, banyak nih yang menuntut emansipasi wanita, kesetaraan gender. Aku mau bilang kayak, hey guys, kalian itu kuat loh, kalian itu bisa, tapi tetap ingat tanggung jawab kalian. Kalau kalian mau dikatakan kuat, dikatakan berdikari lah istilahnya dalam kehidupan ini, harus tunjukin kalau misalnya kalian tuh bisa. Jangan yang kalau piket nih kan, ya jodoh angkat meja kayak gitu. Yang hal-hal seperti itu kalian juga harus bisa nunjukin, bantu juga, ikut bantuin. Kerjasama itu penting loh antara perempuan dan laki-laki, itu biar harmonis jadinya kayak gitu. Jadi jangan cuma mau dibela, tapi dilakukan, di bold, di italic, di underline, dilakukan, tunjukkan. Nah, itu udah. Istri lu suruh ulang tuh dah. Mungkin 10 kali ya. Nanti editor diulang 10 kali. Tuh dah. Nah. Gimana Ti? Iya udah cukup sih. Aku sebagai orang Bali, perempuan Bali juga agak tersentuh. Bener juga. Sure. Sekarang kan berarti kakak udah nih Putri Indonesianya sudah gitu. Kehidupan di luar pageant ini kakak pernah nggak sih ngalamin burnout ataupun stres gitu, atau kakak pernah nggak ada saat-saat dimana kakak pengen break sebentar dari dunia ini kayak too much stress gitu? Itu pernah. Itu sih kalau misalnya dibilang di luar pageant, termasuk di luar pageant, tapi beriringan nih kejadiannya. Yang waktu aku bilang aku magang itu, jadi sambil aku magang nyusun proposal dan ada kegiatan Putri Indonesia. Rasanya aku mau tidur. Pengen jadi amuba nggak sih, membelah diri, membelah otak, membelah jantung kalau bisa gitu. Jadi kayak bener-bener satu hari 24 jam rasanya kurang. Pengen 48 jam gitu ya. Banget. Karena pagi magang, siang aku ada kelas online Putri Indonesia, abis itu aku ada latihan catwalk, sore aku ada gym, malam aku ada les buat public speaking, malamnya lagi aku harus buat proposal. Aduh, kayak gak bisa relate, kaum turu. Saya butuh tidur 8 jam sehari. Aku mau tidur. Iya. Kakak kebetulan tuh waktu itu dapat tidur berapa jam kak kalau gitu? Kalau tidur waktu itu bisa dibilang jam 1 tidur, jam 4 udah bangun, udah prepare. 3 jam. Perkiraan segitu sih. Apa tidak stres tuh kawan-kawan? Aku pernah tahu selfie, bener-bener kayak kantong mata aku udah kayak presiden. Malah presiden ya sibuknya ya. Bener banget, aduh. Gila. Tuh perempuan Kajung Nanda aja bisa. Masa kita tidak bisa? Kita semua bisa. Kita semua bisa, karena kita semua sama perempuan. Harus dicontoh. Itu hanya apa? Kalian hanya malas. Jadi harus dicoba. Kalian never know sampai kalian try to be it. Jadi harus semangat. Semangat. Terus kak, kalau misalnya lagi capek, burn out gitu, terus ada waktu senggang tuh, kakak tuh
punya nggak sih hobi sendiri tuh? Hobi di luar pageant deh yang kakak lakuin untuk refreshing gitu? Atau tidur aja? Tidur tuh salah satu. Iya. Dimana ada kesempatan untuk tidur, di sana kita ambil kesempatan itu. Tapi kalau hobi aku lebih ke dengerin musik. Biasanya itu juga sekaligus jadi sarana aku melepas emosi suntuk itu dengan musik. Aku juga senang masak biasanya. Masak apa tuh kak? Masak air enggak. Masak apapun itu Masak yang apapun. ada bahannya di rumah. Nggak Indomie kan kak? Enggak. Brand, maaf brand. Nggak boleh. Dan juga diet waktu itu ya. Oh iya betul, Iya, lupa maaf anak kos. Hidupnya hanya dari mie. Ya gitu, mulai dengerin musik, nonton film, atau nggak baca buku juga. Karena buku-buku yang motivasional kayak gitu membantu banget. Jadi kayak, oh my god, aku bisa kok, aku bisa kayak gitu. Dukungan, berarti dukungan untuk internal gitu ya. Ada dukungan internalnya. Nggak kebayang sih udah sibuk diet lagi. Oh iya, sibuk diet. Tidak, kalau saya sibuk saya harus makan. Iya. Aku sebenarnya gitu loh, Iya. aku harus makan. Tapi ini harus diet. Iya, benar. Tidak, makin ini ketika makin gitu, pengen teriak gitu. Ada nggak sih kak kayak nih untuk teman-teman kita yang mungkin agak kayak lemah, letih, lusuh gitu, tips sama motivasi yang misalkan kayak mereka pengen nih jadi kayak kakak gitu, kayak kakak jadi role model lah, tips motivasi untuk mereka gitu. Tips motivasi, simpelnya sih, just do it. Just do it, Kayak percuma kita Just do it. banyak plan, banyak ada teori-teori self development, self growth yang kita pelajari, tapi yaudah, kalau misalnya nggak ada gerak, kita ngelempem aja itu teori semua ilmu-ilmu. Kalau misalnya nggak ada Betul. bergerak kan, Kalau cuma wacana tuh apa? ya apa coba? Do it, 2 kata, do it, ya kan? Susah amat sih, do it, dan do it, do it dan do it. Iya. Maaf, melenceng. Oke, jadi kak kan banyak banget nih orang-orang di luar sana, perempuan-perempuan terutama yang dari kampus kita nih, kayak benar-benar look up ke kakak banget, Iya. role model kakak banget, dan bahkan beberapa ada yang pengen ikutin jejak kakak gitu kak. Jadi kakak punya nggak sih kayak sedikit kalimat penyemangat atau moto hidup kakak Iya. deh yang kakak pegang selama ini? Mungkin habis itu nanti editor bisa quote di sini. Iya. Quote gitu. By Junanda 2024. Kalau misalnya moto, jujur aku saat ini tuh benar-benar berpegang sama namanya Memento Mori. Pernah dengar nggak? Enggak kak, jujur. boleh dijelaskan mungkin. Jadi Memento Mori itu kayak filosofi Latin yang artinya dia itu mengingatkan kita tentang akhir kehidupan. Serem ya. Nah, tapi kita lihat yang baiknya. Jadi kayak ada istilahnya kita tuh harus bisa memanfaatkan apa yang kita punya saat ini. Be present gitu. Apa yang kita punya kita manfaatkan, kita semakin baik dalam kehidupan, banyakin bantu orang, semakin berdampak positif lah. Kayak do something that you can do so you can do something. Do something that you can do So you can do do something. Jadi kayak roda berjalan gitu ya. jadi Semua yang akan kita harus- lakukan akan membuat kita melakukan sesuatu lagi gitu. Kayak domino. Karena dulu pasti ada impact-nya. Betul. Selalu buat jadi istilahnya jadi impact yang positif buat sekitar kita, dan dalam apapun yang kita upayakan itu the universe belongs to God. Jadi benar-benar kehendak Tuhan, kuasa Tuhan, seberapapun kalian berusaha bahwa aku mau ini, oh udah Tuhan bilang enggak, Enggak. pasti ada Tidak. plan lainnya. Tuhan tahu segalanya, tapi kita masih di sini. Jadi kayak percaya dengan Tuhan. Percaya aja Percaya sama Tuhan. waktunya. Oke, well, jadi motonya itu tadi apa? Momentum apa? Momentum Mori. Momentum Mori. Itu Momentum Mori. dicatat. Tring. Ya. Jadi karena Editornya udah senyum-senyum nih. Iya. Editor. Aduh, PR lagi nih. PR. Aduh, kebanyakan nih. Ini ada moderator kebanyakan PR. Gitu. Momentum Mori. Oke. That's a nice one. Jadi moto tersebut guys udah mengakhiri podcast kita hari ini. Jadi Gak berasa banget ya? Gak berasa banget jujur. Kayak berasa ngobrol biasa gak sih? Iya, dan belajar banyak banget, jadi kayak kakak gitu. Iya, jadi jadi kayak kakak yang ngajarin kakak. adeknya. Ya Gitu. bener banget. Jadi melalui percakapan kita hari ini kita banyak banget ngedapetin hal-hal baru. Bener-bener inspirational banget dan Inspirational banget. insightful. Dan role model banget. Patut dijadikan role model, sangat Yes. patut, luar biasa. Yes. Jadi dari percakapannya juga kita belajar kalau kekuatan, kontribusi, dan ketahanan dari seorang perempuan itu bener-bener ada gitu dalam masyarakat ya kan? Setuju banget. Setuju banget. Wah, aku masih speechless jujur. Aku Perempuan sampai sekuat terengah. itu. Betul. Aku sampai terengah. Aku sampai kayak
speechless, gak tau mau ngomong apa. Jadi makanya sekarang lagi agak frozen ya, kayak kosong gitu. Saya sebagai bocah yang sering kosong kayak harus belajar banyak gitu kan. Iya. Jadi semoga ya dari podcast kita hari ini, podcast ini dapat menginspirasi kita semua, terutama perempuan-perempuan yang sedang menonton video ini, dan untuk terus mendukung kesetaraan gender, memperjuangkan hak-hak perempuan, dan merayakan prestasi mereka dalam setiap bidang kehidupan. Contohnya seperti kakak Jumnanda yang ini, dia berprestasi dalam Putri Indonesia Bali 2023. Ya, parah kan. Luar biasa. Masih fangirling. BTW guys, moderator kita ini ngefans banget sama beliau. Jadi kayak dari tadi saya mementarain tuh kayak fans dan juga Fans dan idol. Jadi agak gitu kan, agak pusing nih saya. Oke, jadi segitu aja sih podcast kita untuk hari ini. Kasian juga Kak Jumnanda dari kita kulik-kulik terus kayak mungkin agak stres nih beliau sekarang kayak aduh kan. Oke, jadi kita berdua mau ngucapin terima kasih banyak. Kasih banyak banget Kak udah nyempetin buat dateng. Ya, lagi di tengah skripsi guys. Kita aja baru stop saya kayak ini lagi skripsi. Jadi kita bersama-sama doain. Kita doain di kolom komentar ya, doain semoga Kak Jumnanda cepat selesai skripsi. Amin. Mau daftar wisuda kapan Kak? Secepatnya. Ini di komen sekarang juga right now tulis semoga Kak Jumnanda bisa wisuda secepatnya. Astungkara. Doain ya guys, ramein. Amin. Oke, jadi terima kasih semuanya udah mendengarkan podcast perdana kita hari ini. Perdana banget, betul. Di season 4. Jangan lupa kalian untuk terus stay tune di IG, YouTube, pokoknya di semua semua platform. Dan ya, iya, karena bakal banyak yang lebih bombastis. Iya, ini udah bombastis, gimana episode selanjutnya? Iya, kan bakal lebih bombastis. Dan akan bertemu moderator lain, gak hanya cuman kita aja perempuan yang ngangong-ngangong ini. Iya, biar nggak bosan juga. Harus ketemu yang lain gitu kan. Oke, mungkin segitu aja dari aku Selena dan aku Rati dengan bintang tamu luar biasa kita Kak Jumnanda. Terima kasih. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.